Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai uji beban dinamis pada launching gantry. Adapun tujuan dari uji gantry ini adalah untuk mengetahui uji beban gantry sebelum digunakan pada proyek yang akan dikerjakan ini. Kemudian mengetahui kapasitas master winch atau struktur gantry yang harus diuji dengan diberikan beban tertentu sebagaimana yang akan kita lihat di video ini. Kemudian juga adalah untuk mengetahui deformasi elastis dari main beam, di mana harus diukur berdasarkan beban yang ditentukan dan dibandingkan dengan nilai teoritis, jadi jika nilainya berada dalam batas toleransi. Kemudian kurva defleksi berhubungan erat dengan yang teoritis, maka main beam atau main truss atau nose dalam hal ini dianggap berperilaku sesuai dengan desain dan dapat melakukan pekerjaan erection yang sebenarnya. Tes beban ini akan dilakukan di lokasi assembly pada saat erection pertama dengan beberapa kondisi. Yang pertama adalah pengiriman segmen untuk uji beban harus di atas permukaan tanah dan di bawah gantry. Kemudian area kerja yang aman dan tindakan-tindakan mengenai keselamatan yang diperlukan harus ditentukan dan disediakan di lokasi. Permukaan tanah untuk uji beban ini harus rata dan siapkan alas menggunakan plat beton atau slipper. Kalau di video sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa bobot dari keseluruhan LG ini adalah lebih dari 500 ton untuk seluruh komponen LG ini. Kemudian segmen yang akan diangkat untuk pembebanan ini adalah segmen link slab atau LS. Untuk beban pada segmen ini itu sekitar 63,9 ton. Kemudian untuk beban dinamis ini, penambahan beban pada segmen ini khusus untuk uji dinamis ini sekitar 10%. Beban tambahan 10% dari beban segmen ini itu sebagaimana dipersyaratkan oleh otoritas setempat atau dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Dalam uji dinamis ini, segmen harus tergantung di master winch. Kemudian di segmen ini diberikan alat pemberat tambahan sesuai dengan berat pengujian yang diperlukan, termasuk spreader beam yang warna kuning ini. Kemudian master winch ini harus diposisikan secara melintang di pusat main beam atau di tengah-tengah bentang ini. Nantinya pada saat dilakukan pengujian ini harus dilakukan pencatatan. Dalam pengujian ini master winch harus diuji dengan tanpa beban terlebih dahulu, tidak ada apa-apa yang diangkat, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan pembebanan dinamis. Untuk pembebanan statis nanti akan kita lanjutkan di bagian kedua dari video ini. Sebelum dilakukan pengujian, semua peralatan harus sudah dicek apakah sudah sesuai dengan posisinya masing-masing. Kemudian juga memastikan bahwa semua baut sambungan telah terpasang dengan baik. Terkait dengan master winch, harus dipastikan bahwa lilitan sling pada gulungan sudah benar. Kemudian juga dipastikan kembali motor listrik ditempatkan pada arah yang benar, terutama motor untuk sistem troli. Kemudian juga dipastikan keandalan rem hidrolik dan batas-batas switch
karena yang digunakan untuk mengendalikan master winch ini adalah dilakukan secara otomatis. Setelah semua selesai dilakukan pemeriksaan, maka hidupkan saklar utama pada power box dan tutup sirkuit listrik sedemikian rupa sehingga trolley winch siap untuk digunakan. Jadi loading test ini hanya dapat dilakukan setelah test run untuk semua komponen. Jadi gantry crane ini harus diuji beban di lokasi untuk sertifikasi khusus untuk master winch dan juga untuk validasi pekerjaan baja struktural. Kemudian dalam pengoperasian master winch ini diperlukan operator yang berkualifikasi sebelum dilakukan uji beban ini. Jadi uji beban ini dilakukan untuk memeriksa kondisi keselamatan. Secara khusus perlu melakukan uji beban, dalam hal ini uji beban dinamis dan uji beban statis. Untuk beban dinamis itu pemberian tambahan beban 10% dan untuk statis pemberian tambahan sekitar 25%. Namun untuk video ini kita hanya menggunakan 10% karena yang kita uji yaitu mengenai uji beban dinamis saja. Dalam pengujian beban dinamis ini yang dilakukan pengecekan yaitu switch atau master winch. Dalam hal ini itu master winch ini bisa melakukan gerakan secara vertikal, kemudian harus dilakukan sampai sebatas mana batas putaran atau batas gerakan dari master winch ini. Ini dilakukan selama 3 kali dan harus dilakukan secara lancar dan tidak ada gerakan-gerakan yang kira-kira menghambat dari master winch ini bergerak. Kemudian gerakan selanjutnya adalah gerakan secara transversal, yaitu dilakukan selama 3 kali gerakan. Kemudian selanjutnya adalah gerakan secara longitudinal, secara memanjang sampai sebatas mana master winch ini bergerak, dan ini dilakukan selama 3 kali. Kemudian selanjutnya adalah gerakan rotasi dari spreader beam, yang mana ini juga dilakukan selama 3 kali untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dalam gerakan-gerakan atau putaran-putaran dari spreader beam ini. Gerakan tadi itu dilakukan tanpa ada beban pada master winch. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan segmen atau penggantungan atau master winch diberi beban dengan segmen link sled. Dalam hal ini diberikan beban kurang lebih 77 ton yang terdiri dari segmen boss girder, spreader beam, dan sleeper. Dalam pemberian beban ini dilakukan gerakan seperti pada saat sebelum ada beban pada master winch, yaitu gerakan secara vertikal, secara transversal, kemudian secara memanjang. Kemudian yang perlu dicek juga adalah mengenai sistem kontrol, karena master winch ini dikontrol dengan remote, dengan sistem remote. Jadi ini remote juga harus dikontrol. Jadi dalam gerakan vertikal, transversal maupun longitudinal ini yang harus dilakukan adalah melakukan gerakan-gerakan secara stabil dan smooth. Dalam hal ini gerakannya tidak ada gangguan. Kemudian harus juga dites mengenai efek pengereman secara efektif. Kemudian dari segi kontrol sistem yang harus dicek adalah mengenai sensitivitas, karena alat ini sangat sensitif. Yang diperlukan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh kontrol sistem ini adalah peralatan ini harus bisa beroperasi secara efektif, aman, dan dapat diandalkan. Jadi seperti yang Anda lihat, segmen ini diputar sampai 180 derajat. Jadi hal ini dilakukan supaya nanti pada saat dilakukan pengangkatan yang real di lapangan, terutama pada saat erection box girdernya, itu bisa dilakukan sama persis pada saat dilakukan pengujian atau uji beban dinamis ini.
Selain itu, segmen ini dengan penggunaan master winch sebagai alat untuk melakukan rotasi maupun gerakan maju mundur pada arah memanjang maupun transversal, ini bisa dilakukan. Rata-rata ketinggian pada saat dilakukan uji beban dinamis ini itu kurang lebih 1,5 meter dari ground atau dari tanah. Dan pada saat dilakukan uji beban dinamis ini sebenarnya sudah ada orang di atas mengecek mengenai deformasi yang disebabkan oleh segmen ini. Deformasi ini bisa dicek melalui main beam atau nose yang ada di bagian depan maupun di bagian belakang. Dan sebelum dilakukan pengujian ini, posisi sebelum ada segmen itu sudah dilakukan survei. Dan pada saat master winch ada beban seperti yang Anda lihat sekarang, ini juga sedang dilakukan pengujian. Dan nantinya setelah selesai dilakukan pengujian atau uji beban dinamis ini, akan dilakukan survei kembali mengenai deformasi pada main beam maupun pada nose, baik yang nose yang depan maupun nose yang belakang. Adapun secara teoritis untuk deformasi pada uji ini yaitu sekitar 12 cm. Terkait uji beban statik, nanti Anda bisa lihat di video berikutnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.